San Marino Misano, September 2025 di tengah deru mesin dan suara penggemar di Misano World Circuit, Dani Pedrosa, mantan rival berat Marc Marquez, membuat pernyataan yang mengejutkan. Segalanya berjalan sempurna bagi Marquez. Tapi justru disitulah letak bahaya tersembunyi. Jelang MotoGP San Marino 2025, Pedrosa memicu diskusi hangat. Apakah keunggulan yang tanpa abadi mulai digoyang oleh bayang-bayang kelemahan yang selama ini terselubung? Kehebatan yang terlihat tanpa celah. Musim ini untuk Marc Marquez bisa disebut hampir tanpa noda. Kemenangan demi kemenangan dia susun. Sprint, race utama, sesi kualifikasi. Performanya konsisten, dominasi jelas, motor Ducati tampil seperti simfoni teknik yang sempurna. Pengamat menyebut setupnya ideal, performanya matang, mentalnya seolah tak pernah goyah. Tak ada jebakan teknis yang dia biarkan mencuri peluang lawan. Dari sudut pandang statistik, ia mengejar rekor-rekor lama, memenangkan seri-seri yang dulu dianggap sulit, dan meraih dominasi yang bahkan membuat rival mulai menyerah sebelum race dimulai. Dalam hampir semua seri Eropa dan Asia, Marquez keluar sebagai figur pusat, favorit, yang tak sekadar mengejar podium, tapi merebutnya hampir tanpa perlawanan. Peringatan Pedrosa, kecermatan bisa menjadi bumerang. Pedrosa, yang pernah banyak kali berduel dengan Marquez, menyebut keunggulan seperti ini adalah pedang bermata dua. Ia menyatakan bahwa ketika segala sesuatunya tampak sempurna, motor, tim, strategi, justru tekanan terbesar datang. Lawan mulai memetakan gaya Marc, mencari kelemahan kecil, menanti kesalahan, dan memanfaatkan momen oportunistik. Jika seseorang seperti Marc terus berjalan tanpa celah, rivalnya akan makin terobsesi. Dan obsesi itu bisa membuat seseorang mengambil risiko yang tidak perlu, ucap Pedrosa dalam wawancara menjelang seri San Marino. Pedrosa tampaknya mengamati bagaimana Marquez beberapa kali terlalu menekan di sektor tikungan cepat, padahal kondisi ban atau cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Ketika performa terasa aman, kadang kita lupa bahwa satu kesalahan kecil, late braking, slip ban, bahkan strategi ban kering versus basah, bisa membuat semuanya berubah dalam satu lap. San Marino, sirkuit ujian ideal. Misano bukan sirkuit biasa. Tikungan teknis, kombinasi lintasan lurus dan pengereman agresif dekat papan pembatas, karakter aspal yang berubah di sore hari akibat suhu dan cuaca, semua menyatu menjadi tes terakhir bagi konsistensi dan adaptasi. Bagi Marquez, Misano memiliki arti emosional, sirkuit Italia yang penuh sejarah, dan publik yang selalu haus akan pertarungan hebat. Pedrosa menyebut Misano sebagai salah satu trek di mana kesempurnaan visual bisa menjadi racun jika tidak berhati-hati. Bagi rival, ini peluang besar. Jika Marquez sedikit lengah, jika kompon ban salah pilih, jika setelan motor tak ideal, maka momentum sempurna itu bisa retak. Potensi bahaya di balik keunggulan besar. Beberapa faktor yang mulai diperhatikan. Overconfidence, saat dominasi mengembang, kadang risiko dihitung kurang. Marquez pernah dipuji karena memanfaatkan momen lawan jatuh atau strategi lawan keliru. Tetapi Pedrosa mengingatkan bahwa lawan sekarang makin siap, mereka belajar, mereka adaptif. Cuaca ban, Misano sore hari bisa berubah cuacanya, aspal menahan lebih banyak panas, ban bisa lebih cepat aus. Seorang pembalap sempurna sekalipun harus jeli membaca perubahan kondisi trek. Tekanan mental, bayang-bayang, harus menang, selalu menghantui. Media, penggemar, sponsor, semua menunggu agar Marquez terus berada di puncak. Tekanan ini bisa memicu kesalahan kecil yang biasanya dihindari. Rival yang makin tajam, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia, dan rekan-rekan di Ducati maupun tim lainnya tampak makin mengejar celah. Setiap sesi latihan mereka punya data, dan setiap setelan motor lawan sudah dipelajari. Rivalitas bukan teori lagi, secara teknis dan mental, mereka mendekat. Apa arti nasib sempurna bagi Marquez? Pedrosa menyebut, nasib Marc Marquez yang sempurna bukan hanya soal rekor kemenangan, melainkan tentang bagaimana semua elemen sekarang tampak berpihak. Motor dalam kondisi terbaik, tim yang solid, strategi matang, dan fisik mental yang prima. Tapi kata kunci di sini adalah tampak. Karena di dunia balap, tampilan bisa menipu. Jika segala sesuatu tampak sempurna, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa balap bukan hanya kompetisi antara manusia dan mesin, melainkan juga melawan ketidakpastian, faktor eksternal yang tak terduga. Prediksi menjelang race San Marino. Apa yang bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan di trek San Marino? Strategi ban akan sangat krusial. Pemilihan kompon basah versus kering, serta opsi ban soft atau medium saat suhu sore mendingin,
bisa menentukan kemenangan. Latihan bebas dan kualifikasi akan jadi indikator pertama apakah Mark benar-benar terjaga dari jebakan overconfidence. Jika ada kesalahan di kualifikasi, itu bisa menjadi sinyal bahwa dominasi tak lagi absolut. Kesalahan tak terduga, slip di tikungan cepat, kesalahan pengereman, atau masalah teknis bisa muncul bahkan untuk pembalap top. Pertarungan strategi antara rival-rival Ducati dan tim lain. Rival mungkin tak bisa menandingi kecepatan Mark secara murni, tapi mereka bisa menyerang di sektor yang Mark paling sensitif, tikungan sempit, jump start, atau di bawah tekanan fisik setelah banyak lap. Penutup, apakah nasib yang sempurna akan terus bersinar? MotoGP San Marino 2025 bukan hanya seri biasa. Ini momen uji nyali bagi Marc Marquez. Apakah ia mampu menjaga catatan tanpa celah, terus menulis dominasi, atau justru kalah oleh celah kecil yang muncul dari ambisi sendiri? Dani Pedrosa, dengan pengamatannya yang tajam, sudah menyalakan alarm bahwa keunggulan kadang bisa menjadi kelemahan yang paling tersembunyi. Bagi penggemar, ini babak yang sangat dinanti. Apakah Mark akan menutup musim ini dengan keanggunan absolut? Atau apakah San Marino akan menjadi tempat di mana nasib yang sempurna mulai retak? Satu hal jelas, ketika lampu start padam di Misano, semua teori akan diuji. Dan balapan bukan hanya soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling bijak, paling siap mental, dan paling mampu menjaga keseimbangan sempurna di antara tekanan, strategi, dan ambisi. Sementara itu, teori mengejutkan Jorge Lorenzo, ketika ambisi Marc Marquez justru menjadi petaka di Catalunya. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 tidak hanya menjadi panggung balap biasa. Di luar lintasan, muncul teori kontroversial dari mantan juara dunia Jorge Lorenzo. Ia menyatakan bahwa justru ambisi Marc Marquez lah yang menyebabkan kegagalannya meraih kemenangan, alias petaka atas ambisi itu sendiri. Kejutan di Catalunya, Alex Marquez pecahkan tren dominasi. Sejarah ditulis ulang di Catalunya. Alex Marquez, sang adik, membuktikan diri sebagai rival serius. Setelah memimpin sprint race hingga terjatuh, ia bangkit dramatis untuk memenangkan balapan utama, menghentikan 15 kemenangan beruntun sang kakak. Mark finish di posisi kedua, meski mengakui keunggulan Alex secara sportivita. Mark sendiri menyatakan bahwa ia menyadari kekalahan suatu hari bakal datang, sebuah realita yang lalu berubah menjadi kenyataan di Barcelona. Teori Lorenzo, ketika upaya menang justru menjebak. Di tengah gelombang sensasi ini, Jorge Lorenzo melontarkan teori tak terduga. Bukan karena Mark menyerah, melainkan karena justru intensitas usahanya sendiri yang membangun drama tragis. Lorenzo menyatakan, Mark berusaha sangat keras mengejar Alex, di trek yang biasanya menjadi momok baginya. Ironisnya, ambisinya itu memicu kesalahan di lap-lap penentu. Ini bukan sekadar wacana biasa. Teori Lorenzo memunculkan kesan bahwa kecemburuan profesional dan tekanan mental bisa menjadi bumerang, bahkan bagi pembalap paling tangguh sekalipun. Psikologi di balap MotoGP, ambisi versus kendali diri. Mencoba mengejar keunggulan secara agresif di trek yang Maya kadang merasa tidak bersahabat memang bernama risiko tinggi. Di Catalunya, Mark memasuki lap-lap akhir dalam jarak yang bisa diraih. Namun di tikungan seperti turn 10, kehadiran flashback dari jatuh di sprint race memunculkan getaran ketegangan. Dalam suasana hati yang dibakar ambisi, kontrol Marin menjadi tipis. Menurut Lorenzo, dari situasi itu, ambisi keinginan menang yang berlebihan tekanan kesalahan fatal. Teori ini membuka sisi maneo reflektif di balik helm sang pembalap. Perbandingan gaya, mengapa Alex bisa mendobrak? Mark sendiri mengakui bahwa gaya berkendara Alex menggarap titik lemahnya, spesifik pada tikungan kanan panjang seperti turn 3, 9, 13, dan 14. Smooth, tidak menggoyangkan motor, berbeda dengan gaya Mark yang mengandalkan agresi di tikungan kiri. Ketika Mark menekan keras, justru basis gaya Alex yang berbeda tampil lebih unggul. Tambahkan mental yang terguncang, maka kesenjangan emosional dan teknis ini berujung mencipta kisah kemenangan adik di trek rumah. Tragedi sprint menjadi prolog kehancuran ambisi. Sprint race hari sebelumnya menjadi momen krusial. Alex jatuh saat memimpin, menyebabkan Mark meraih kemenangan di atas tragedi. Namun storyline itu langsung berubah di hari Minggu. Alex menunjukkan resilience luar biasa dan Mark menghadapi konsekuensinya. Lorenzo menyebut, trauma sprint bisa memicu efek domino ambisi yang membuat Mark kehilangan fokus di race utama. Apa arti kekalahan ini untuk gelar dunia Mark? Meski terpintas kalah, Mark tetap memimpin klasemen.
Namun kegagalan menyegel gelar di Catalunya memperpanjang ketegangan duel keluarga hingga seri berikutnya. Jika sebelum ini seolah tinggal selangkah, kini situasinya jadi lebih tak terduga. Lorenzo pun seolah membuka rahasia. Saat dominasi tanpa abadi, justru ujian terbesar datang dari diri sendiri. Bagaimana kita menjaga ambisi agar tidak membunuh rationale dan insting solid. Penutup, ambisi yang membunuh dan harapan yang baru. Teori Jorge Lorenzo memperkaya kisah Catalunya 2025 dengan lapisan psikologis yang kompleks. Ini bukan soal markalah, tapi soal bagaimana rivalitas self-imposed, melawan bakat sendiri dan ambisi yang terlalu dinyalakan, bisa menjadi petaka paling mematikan di trek. Cerita ini menggabungkan drama keluarga, tekanan puasa kemenangan, dan keunikan gaya berkendara yang berlawanan. Satu hal jelas, MotoGP bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang bisa menjaga diri, emosi, strategi, dan fisik, dalam satu paket yang seimbang. Balapan ini akan dikenang bukan semata untuk klasemen, tapi karena mengguncang tatanan dominasi Marc dengan teori psikological thriller ala Lorenzo, ambisi bisa jadi pedang bermata dua. Sementara itu, Alex Marquez pecah dominasi, Marc Marquez tertunduk di Catalunya 2025, kisah rivalitas dua saudara. Atmosfer panas menyelimuti sirkuit Barcelona Catalunya. Sorak penonton menggelegar saat Alex Marquez melintasi garis finish pertama, menorehkan kemenangan paling emosional sepanjang karirnya. Lebih dari sekadar raihan poin, ini adalah momen monumental yang menandai terciptanya babak baru dalam rivalitas dua bersaudara paling populer di dunia balap motor. Alex yang kerap berada di bayang-bayang sang kakak, akhirnya mampu tampil sebagai bintang terang di kampung halamannya sendiri. Marc Marquez, sang penguasa lintasan dengan dominasi menakutkan di musim 2025, harus rela menerima kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, podium tertinggi bukan miliknya. Drama sprint race, dari malapetaka ke kebangkitan. Sebelum balapan utama, Catalunya sudah menghadirkan drama luar biasa di sprint race. Alex yang memimpin sejak awal terlihat begitu kuat dan percaya diri. Namun, nasib berkata lain. Pada tikungan ke-10, hanya beberapa lap menuju finish, ia kehilangan kontrol dan terjatuh. Tragedi itu seakan menjadi mimpi buruk, sementara Marc yang membuntutinya langsung mengambil keuntungan, menyapu kemenangan secara dramatis. Kejadian tersebut sempat membuat publik pesimis, apakah Alex mampu bangkit keesokan harinya. Namun semangat juang dan determinasi yang tinggi ternyata menjadi senjata rahasia sang adik. Sprint race yang pahit justru berubah menjadi pemicu motivasi untuk membalas di race utama. Balapan utama, Alex menolak takdir. Hari Minggu tiba, langit Catalunya cerah, ribuan penonton memadati tribun dengan sorak yang membahana. Start berlangsung sengit, Marc sempat mengambil alih pimpinan di lap pertama dengan gaya khasnya, agresif, cepat, dan penuh tekanan. Namun Alex menunjukkan taring barunya. Di lap keempat, Alex menyalip Marc dengan manuver bersih dan percaya diri. Sejak itu, ia menjaga ritme balapan dengan presisi luar biasa. Lap demi lap, Marc berusaha mengejar, memberikan tekanan, bahkan mencoba strategi late braking, namun Alex tetap konsisten. Ketika bendera finish dikibarkan, Alex melintasi garis pertama dengan keunggulan sekitar 1,7 detik atas sang kakak. Senyum lebar menghiasi wajahnya, sementara tribun bergemuruh menyambut lahirnya pemenang baru di tanah kelahiran Marquez bersaudara. Rekor dan kebanggaan baru. Kemenangan ini semakin spesial karena Alex bukan hanya mengalahkan sang kakak, tapi juga memecahkan rekor lap tercepat di Catalunya dengan catatan 1:37.536. Rekor itu menjadi simbol kebangkitan karirnya, membuktikan bahwa ia bukan sekadar adik Marc Marquez, melainkan pembalap kelas dunia dengan kapasitas penuh untuk bersaing di papan atas. Bagi Alex, kemenangan ini terasa sebagai pembalasan manis atas kegagalan sprint race. Ini adalah balapan sempurna, saya mengendalikan dari awal hingga akhir. Rasanya luar biasa bisa menang di kandang, apalagi melawan Marc yang selalu jadi tolok ukur saya, ujar Alex usai lomba. Marc menelan kekalahan dengan elegan. Marc yang finish kedua tetap memperlihatkan kelasnya. Alih-alih kecewa, ia justru menyanjung penampilan sang adik. Hari ini Alex lebih cepat dari saya, dan dia pantas menang. Saya tetap senang dengan hasilnya, karena Ducati tampil kompetitif dan Alex menunjukkan potensinya, tutur Marc dengan senyum tipis. Namun di balik kata-kata manis itu, banyak pengamat menilai ada tekanan tersendiri bagi Marc. Selama ini, ia identik dengan dominasi total. Kalah dari pembalap lain mungkin bisa diterima, tapi kalah dari adik kandung di depan publik Catalunya jelas memberikan nuansa emosional yang berbeda.
Persaingan saudara, bumbu baru MotoGP. MotoGP 2025 sejatinya sudah menjadi musim penuh drama dengan dominasi Marc di hampir semua seri. Namun kemenangan Alex di Catalunya memberi warna baru, rivalitas keluarga. Dunia balap sebelumnya mengenal kisah kakak adik di lintasan, tetapi jarang sekali keduanya bisa bersaing di papan atas secara langsung. Kini, Marquez bersaudara menorehkan sejarah. Mereka bukan hanya dua pembalap hebat, tetapi juga simbol persaingan sehat yang mengangkat citra MotoGP ke tingkat drama emosional tertinggi. Di satu sisi ada Marc, legenda hidup yang memburu gelar ke-9. Di sisi lain ada Alex, yang tengah membangun warisannya sendiri. Secara klasemen, Marc tetap nyaman di puncak dengan keunggulan 182 poin. Kemenangan Alex memangkas jarak, tetapi belum cukup untuk mengancam. Namun lebih dari angka, ini soal psikologis. Para rival kini melihat celah, Marc bukan lagi tak terkalahkan. Alex membuka pintu bahwa legenda pun bisa ditundukkan, bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Para analis menyebut kemenangan ini bisa menjadi titik balik. Jika Alex terus konsisten, ia berpeluang menjadi pesaing utama musim depan. Sementara bagi Marc, kekalahan ini menjadi alarm agar tidak lengah di sisa musim. Tribun bergemuruh, publik terbelah. Reaksi penonton di Catalunya pun beragam. Banyak yang terharu melihat Alex akhirnya berdiri di podium teratas, sesuatu yang sudah lama dinantikan. Namun tak sedikit juga fans Marc yang kecewa karena sang idola gagal mempertahankan Sträak. Tribun menjadi saksi betapa rivalitas saudara bisa membelah opini publik, namun tetap disatukan oleh rasa bangga pada keluarga Marquez. Kesimpulan, kemenangan lebih dari sekadar balapan. Balapan Catalunya 2025 bukan hanya tentang siapa tercepat di lintasan. Ini adalah kisah tentang keberanian Alex Marquez keluar dari bayang-bayang kakaknya, tentang ketegaran Marc menerima kekalahan dengan kepala tegak, dan tentang drama emosional yang hanya bisa disuguhkan dunia balap motor. Dalam satu hari, Alex menulis ulang narasi hidupnya. Dari pembalap yang sering diremehkan, kini ia berdiri sejajar dengan salah satu legenda terbesar MotoGP. Rivalitas keluarga Marquez bukan lagi sekadar bumbu, tapi menjadi cerita utama yang akan terus dikenang dalam sejarah MotoGP. Musim 2025 masih panjang, gelar juara hampir pasti milik Marc, tapi kemenangan Alex di Catalunya adalah pengingat bahwa bahkan dominasi terbesar pun bisa pecah. Dan kadang, pecahnya itu justru terasa lebih indah ketika datang dari saudara sendiri. Marc Marquez 2025, dominasi penuh kontroversi yang mengguncang MotoGP. Jakarta, musim MotoGP 2025 Marc Marquez, sang ikon MotoGP, kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena performa yang mengesankan bersama Ducati, namun juga sejumlah kontroversi yang menyelimuti setiap aksinya. Dari babak start penuh kekacauan hingga tekanan dari fans Rossi di Italia, kehadirannya telah memperuncing situasi dalam padek. Berikut kisah-kisah kontroversial yang mewarnai dominasi Marquez musim ini. 1. Strategi licin di start IP Amerika, memicu kekacauan administratif. Pada IP Amerika di Austin, Marquez memilih strategi ekstrim dengan keluar grid secara mendadak untuk mengganti ban basah ke kering, tepat sebelum balapan dimulai. Aksinya memicu kepanikan di pit lane, lawannya panik-panik mengekor, menyebabkan kekacauan, akhirnya balapan ditunda. Meskipun tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan posisi start, tindakan ini menuai kritik karena melanggar semangat keselamatan. Kontroversi ini memicu pembahasan tentang revisi aturan start MotoGP untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 2. Diberitakan menyebabkan krisis hingga perubahan aturan. Akibat insiden di Austin, MotoGP secara resmi memperketat regulasi mengenai start dan penalti, memberi sinyal bahwa tindakan Marquez tidak bisa dibiarkan. Ini menciptakan preseden. Dominasi bukan hanya soal balapan, tapi juga bagaimana pembalap memanfaatkan celah aturan. 3. Pro dan kontra dalam Ducati, perebutan tempat di tim pabrikan. Perekrutan Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 ternyata memicu perpecahan internal. Semula Ducati direncanakan mengangkat Jorge Martin, namun Marquez keluar sebagai pilihan utama, meninggalkan beberapa kubu dalam ketidakpuasan, terutama setelah hubungan panjang Ducati Pramac tergerus. Beberapa pihak internal menilai keputusan ini ambisius, namun berisiko merusak keseimbangan tim. 4. Kritik publik di Mugello, disambut dengan cemoohan fans Rossi. Saat tampil dominan di Grand Prix Italia, Marquez mendapat sambutan dingin, boo dan cemoohan dari pendukung Valentino Rossi yang masih membebani rivalitas 2015. Meskipun meraih kemenangan dan meriahkan catatan di Italia, tekanan emosional dari massa semakin kental.
Ducati pun khusus memohon agar fans Rossi mau berdamai di masa lalu. Namun permintaan ini menyiratkan betapa masa lalu masih membayangi realitas hari ini. 5. Gejolak teknis, kepercayaan terhadap Ducati EP25 menurun. Bukan hanya persoalan politik dan emosional, Marquez juga menghadapi kesulitan saat menyetir Ducati EP25, terutama dengan overengineered aerodinamika dan teknologi baru, yang membuat gaya balap agresifnya terkekang. Dia dan Bagnaia sepakat bahwa stuck motor sekarang justru menurunkan kepercayaan saat pengereman, menambah tekanan untuk tetap tampil kompetitif. 6. Dealer politik dan strategi yang mencekam. Manuver Marquez menunjukkan sisi strategis yang tidak hanya terbatas pada balapan. Transition ke Ducati, konflik aturan di Austin, hingga pengabaian calon penerus seperti Jorge Martin, menandakan bahwa dominasi tidak selalu lahir dari trek, kadang justru lahir dari ruang rapat dan negosiasi. Ducati kini tengah menjalankan formula baru, 2 rider bertitel di satu tim, tapi dengan konsekuensi sosial dan politik yang harus dihadapi. 7. Pembalap rival dan fans, campur aduk antara takjub dan marah. Respons dari rival cukup beragam. Beberapa menyerukan respek atas kualitas balapnya, sementara yang lain menyebut tindakan Marquez terlalu licik atau melampaui batas sportif. Di media sosial, fans terbelah, ada yang mengagumi strategi dan ketajaman Marquez, lain lagi menyebutnya sebagai otak kotor yang melenyapkan keadilan. Ini bukan hanya soal balapan lagi, itu soal siapa yang mengontrol permainan. 8. Dominasi yang belum terbatas oleh integritas. Secara statistik, Marquez memimpin klasemen, termasuk rekor sprint, kemenangan utama, dan konsistensi. Namun dominasi ini memunculkan pertanyaan, apakah integritas bisa tetap terjaga saat dominasi dibangun dengan kontroversi? Kesuksesan Marquez bukan hanya hasil skill, tetapi juga kepintaran mengelola celah aturan, sebuah situasi yang memancing kecemburuan, kekhawatiran, dan dialog seputar fair play. 9. Apa selanjutnya? Menuju Misano, reaktivasi reputasi. Dengan gelar dunia semakin dekat, langkah selanjutnya menjadi kunci. Apakah Marquez akan menenangkan kontroversi dan fokus balap di Misano? Atau justru lawan akan mengeksploitasi sejarahnya untuk menimbulkan tekanan lebih besar? Masa depan balapan Ducati kini tergantung pada bisa tidaknya Marquez menampilkan sisi yang lebih elegan, menggantikan dominasi dengan penghormatan. Kesimpulan, dominasi berlapis, kontroversi tak pernah sepi. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung paling kontroversial bagi Marc Marquez, sebuah perjalanan di mana kemenangan bercampur dengan pertikaian, dominasi dibalut intrik, dan skill bertemu strategi abu-abu. Sebagai penonton, kita disuguhkan drama bukan hanya di trek, melainkan juga di balik layar, dan narasi ini kemungkinan besar belum selesai. Sementara itu, Sprint Catalunya 2025, Marc Marquez menang tragis, aduan emosi di sirkuit keluarga. Barcelona, 6 September 2025 di sirkuit Catalunya, sorak penonton tak henti-hentinya bergemuruh ketika Marc Marquez merayakan kemenangan sprint race. Namun di balik sorak itu terselip kesedihan, ketika adiknya, Alex Marquez, yang tampak sedang menguasai balapan, jatuh dan kehilangan mimpi kemenangan di ujung lintasan rumah sendiri. Kemenangan ini dikenal sebagai sprint kemenangan yang pahit, tepat menggambarkan campuran rasa yang terjadi. Pentas awal drama, pole, ambisi, dan gelombang harapan. Alex memulai balapan dengan gemilang. Pole position hasil rekornya di sprint menunjukkan momentum positif yang ia bawa ke rumah sendiri, Catalunya.